Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Rauf 23111-2003 akan mempresentasikan terkait hasil tugas saya untuk memenuhi ujian UTS, ujian tengah semester susulan yang kemarin dikasih tugas untuk merangkum dari bab awal sampai pertengahan semester. Nah, hasilnya itu saya menyimpulkan ini membahas PPT ini membahas sejarah evolusi komputer, representasi data dan sistem operasi dengan mata kuliah arsitektur komputer. Nah, nantinya dalam PPT ini itu menjelaskan yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua sejarah peralatan pengolahan data, yang ketiga komputer generasi ke generasi, yang keempat representasi data dalam komputer, terus peran sistem operasi, yang keenam ada jenis dan evolusi sistem kendali, yang terakhir ada kesimpulan dan penutup sendiri. Next, lanjut pendahuluan. Nah, pendahuluan pertama itu dalam PPT ini itu menjelaskan dari bab awal sampai pertengahan semester. Itu yang pertama ada pembahasan yang menjelaskan terkait perkembangan komputer sendiri, yang kedua ada representasi data dan sistem operasi, yang ketiga peran sistem dan kinerja sistem. Lanjut slide ke ketiga ini membahas sejarah peralatan pengolahan data. Untuk peralatan manual, pertama peralatan manual sendiri Abasus. Nah, lanjut sejarah peralatan pengolahan data. Yang pertama itu ada peralatan manual, yaitu contohnya pada Abasus sebagai alat hitung pertama. Yang kedua ada peralatan mekanik. Jadi peralatan pengolahan data itu ada namanya peralatan mekanik sendiri. Yang tadi itu peralatan manual, sekarang peralatan mekanik. Pascalin dan kalkulator, roda numerik, FC itu contohnya yang mekanik. Yang ketiga peralatan mekanik elektroniknya, yang itu biasanya itu contohkan pada mesin babage dan kartu perforasi Hollerith. Maka terakhir ada peralatan elektronik. Ini pengolahan data dalam sejarahnya ini. Yang terakhir ada peralatan elektronik, itu menjadi awal mula komputer digital itu digunakan. Lanjut slide selanjutnya itu membahas generasi komputer dari generasi pertama ke generasi sampai masa depan nantinya. Yang pertama itu ada komputer generasi pertama, yang mana itu dilakukan atau dirumuskan pada dulu tahun 1940 sampai 1959 sendiri. Komputer generasi pertama tersebut itu menggunakan tabung vakum konsumsi, namun konsumsinya daya besar. Contoh pada ENIAC, Advanced Unifage I. Nah, untuk bahasa pemrogramannya sendiri itu itu menggunakan bahasa mesin. Itu dulu generasi pertama itu menggunakan bahasa mesin, belum sampai seperti sekarang. Next, lanjut komputer generasi kedua itu juga melanjutkan dari generasi pertama, yaitu dari 1959 sampai 1964. Pada generasi kedua ini itu menggunakan transistor menggantikan tabung vakum. Yang dulunya tabung vakum itu sekarang berubah menjadi transistor. Contohnya itu pada IBM 1401 atau DEC PDP 8. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri itu pada komputer kedua, generasi kedua itu menggunakan assembly, Fortran atau COBOL. Next, komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ketiga ini itu
dilakukan pada dulu tuh 1006, kelanjutan dari generasi komputer generasi kedua, yaitu 1964 sampai 1980-an, itu menggunakan integrated circuit atau IC. Itu muncul sistem operasi dan multitasking. Itu mulainya jadi muncul ketika awal mula munculnya multitasking, contohnya IBM sistem, terus 360, DEC, PDP 11. Nah, itu contoh dari generasi ketiga. Next, lanjut keempat, komputer generasi keempat itu juga melanjutan dari komputer generasi yang ketiga, yaitu pada 1980 sampai sekarang. Jadi sekarang itu termasuk pada kategori generasi keempat, yaitu contohnya itu pada FLSI, ULSI. Itu memungkinkan komputer lebih kecil dan cepat. Jadi modelnya itu kecil namun cepat juga. Contoh komputer yang sekarang ini itu seperti PC, laptop, smartphone. Itu dari awal sampai sekarang ini bisa dibilang ya cukup lah berkembang pesat dari generasi pertama sampai ke keempat ini. Itu berkembang secara cepat, sehingga lumayan. Namun dibandingkan dengan negara lain, itu di Indonesia itu ya enggak begitu kalah saing dengan negara seperti Jepang dan lain-lain. Terus lanjut set 8 itu membahas komputer generasi kelima dan masa depan. Nah, ini merupakan komputer generasi nantinya. Nah, ini mungkin di Indonesia belum ada ya, itu nantinya itu fokus komputernya itu berfokus pada kecerdasan buatan AI, dan komputasi kuantum. Itu nantinya pemrosesannya itu secara paralel menggantikan arsitektur von Neumann. Jepang itu salah satu negara yang sudah menggunakan komputer kelima ini. Nah, proyek ECOT dalam pengembangan AI. Slide 9, lanjut next. Slide 9, representasi data dalam komputer. Sistem bilangan itu menggunakan 0 dan 1 untuk pemrosesan. Desimal digunakan dalam notasi IPv4 sendiri. Terus kemudian hexadesimal digunakan dalam notasi IPv6. Jadi representasi dalam komputer itu menggunakan sistem bilangan biner, desimal, dan hexadesimal. Konversi antar sistem bilangan itu penting dalam arsitektur komputer. Kenapa? Karena untuk menghubungkan nantinya, jadi memudahkan dalam representasi data nantinya. Terus lanjut, slide 10 itu menjelaskan peran sistem operasi. Nah, peran sistem operasi di sini itu pertama itu mengelola perangkat keras dan sumber daya komputer sendiri. Nah, fungsi utamanya itu memanajemen. Yang pertama itu manajemen proses, memori, dan penyimpanan. Yang kedua itu menyediakan layanan untuk aplikasi. Ketiga, mengatur multitasking dan keamanan sistem. Contohnya pada Windows, Linux, MacOS, itu peran sistem operasinya sendiri. Lanjut pada slide selanjutnya itu menjelaskan jenis dan evolusi sistem operasi. Jenis dan sistem operasi di sini itu ada sistem PAC. Apa sih sistem PAC itu? Nah, sistem PAC itu program dieksekusi tanpa interaksi langsung dari pengguna. Yang kedua, multi-programming. Itu beberapa program berjalan secara bersamaan. Time sharing, banyak pengguna menggunakan sistem ini secara bersamaan. Sistem modern, GUI, keamanan, dan jaringan sendiri.
Kemudian slide selanjutnya ada kinerja dan pengelolaan sistem operasi. Nah, faktor utama dalam kinerja sistem itu mencakup apa saja sih? Nah, jadi yang pertama itu mencakup kecepatan prosesor dan jumlah core. Yang kedua kapasitas RAM dan penyimpanan. Yang keempat efisiensi perangkat lunak dan algoritma. Untuk manajemen sumber daya sendiri ada CPU, memori perangkat input dan output. Terakhir itu kesimpulan dan penutup. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi kali ini, PPT ini itu menyimpulkan bahwasanya komputer itu berkembang dari alat sederhana ke AI dan quantum computing yang dulunya itu menggunakan metode benar-benar manual. Nah, nantinya itu akan berkembang pesat menjadi AI atau quantum computing. Kesimpulan kedua, representasi data krusial dalam pengolahan informasi, dan nantinya itu menggunakan data yang krusial, mudah untuk pengaplikasiannya. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, poin ketiga, sistem operasi memainkan peran utama dan efisiensi dan penggunaan komputer. Nah, sistem operasi memainkan peran utama dalam efisiensi dan penggunaan komputer. Jadi dalam mengoperasikan suatu komputer itu kan adanya peran utama dan memudahkan pengguna komputer. Mungkin cukup itu saja presentasi saya untuk UTS susulan, menu UTS susulan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.